Halo, perkenalkan saya Lydia Eka Yulianti dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis NIM 0565244142. Ini menjelaskan sedikit mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Untuk memenuhi tugas Pancasila pada tutorial online sesi ketiga tugas pertama. Yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan. Terhitung sejak pecah perang 10 November 1945 di Surabaya, banyak tentara kerajaan Belanda atau NIKA melakukan sejumlah penyerbuan di beberapa daerah sampai tahun 1948. Pada akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirimkan Lord Killard ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan tersebutlah yang dinamai dengan Perundingan Linggarjati yang terjadi pada 10-15 November 1946 untuk menyepakati pengakuan kekuasaan wilayah Republik Indonesia secara de facto di Jawa, Sumatera, dan Madura. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan ini terdapat juga Perjanjian Renville yang berisi Belanda berdaulat hingga Republik Indonesia Serikat terbentuk. Republik Indonesia setara kedudukannya dengan Belanda. RI sendiri menjadi bagian Inggris. Perjanjian Renville dilanggar melalui serangan agresi militer Belanda II. Akibatnya, pemerintahan RI menyelenggarakan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera. Perundingan pun kembali dilakukan pada 7 Mei 1949 yang diwakili oleh Muhammad Arum dan Van Rooyen, sehingga disebut dengan Perjanjian Rooyen. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perang dan ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, pada periode ini, negara Indonesia berubah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan diarahkan menuju bentuk negara bagian. Hal ini berbeda dengan cita-cita pembentukan dan UUD bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Situasi ini telah mengubah isi dari pembukaan UUD dan pasal-pasal dalam UUD. Pada periode ini pula, bangsa Indonesia memiliki lambang negara yang disebut Garuda Pancasila. Itu demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Isi dari dekret presiden ini salah satunya kembali ke UUD 1945. Dengan adanya dekret presiden ini, dasar negara yang sesuai dengan rumusan awal pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan UUD beserta pasalnya dikembalikan sebagai dasar negara pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru juga menyeragamkan asas semua kekuatan politik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan melalui pidato Presiden Soeharto di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 1982. Reformasi 1998. Pada periode awal reformasi, terjadi gejolak sosial dan politik yang terus-menerus terjadi. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila terabaikan. Pada akhir 2009, MPR RI melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang disebut dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan.